Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Markus sebagai inspirasi dari permenungan kita hari ini. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, seorang teman pernah menseringkan pengalamannya demikian. Dengan nada yang mengeluh, tetapi juga dengan nada guyon, dia mengatakan demikian, bahwa di daerahnya adat istiadat itu seolah-olah lebih kuat dari agama, bahkan dari Tuhan sendiri. Pelanggaran terhadap adat bisa berujung pada kecelakaan, bahkan kematian. Maka orang-orang perlu melakukan ritual adat yang diinginkan oleh nenek moyang yang telah meninggal. Fakta ini hanya merupakan salah satu contoh untuk memperlihatkan bagaimana adat istiadat dan kebiasaan bisa menjadi daya yang memasung manusia untuk beriman dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Hal yang sama terjadi pada zaman Yesus.
orang-orang Yahudi begitu menghormati adat istiadat dan kebiasaan nenek moyang. Bahkan sudah sampai pada level menjadikan adat dan kebiasaan itu sejajar atau lebih tinggi dari perintah Tuhan. Dalam konteks inilah kita pahami bacaan Injil hari ini. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Membaca sepintas perikop Injil ini bisa timbul kesan bahwa Tuhan Yesus itu anti adat istiadat. Karena keseluruhan perikop ini Tuhan menjungkir balikan adat istiadat dan kebiasaan agama Yahudi yang selama ini mereka pelihara turun-temurun. Namun sebenarnya Tuhan Yesus tidak mengkritik adat istiadat, tetapi ingin menempatkan adat istiadat dan kebiasaan tersebut dalam perspektif yang benar. Kekeliruan yang dilihat Yesus adalah pandangan terhadap adat istiadat. Mereka menggunakan ketaatan pada adat untuk mengukur kesucian dan kemurnian iman seseorang. Oleh karena itu Yesus menegaskan pandangan soal kesucian itu. Seseorang menjadi suci atau berdosa bukan ditentukan oleh faktor luar atau ketaatan terhadap perintah manusia, apalagi perintah yang bertolak belakang dengan ajaran Tuhan sendiri. Kesucian itu ditentukan oleh sikap hati, kemurnian hati. Orang yang jatuh dalam dosa pada umumnya mulai dari hati yang sudah terkontaminasi oleh niat busuk dan keinginan jahat. Teguran Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat adat dan kebiasaan dalam terang firman Tuhan. Semoga kita tidak jatuh di dalam pemahaman dan penghayatan iman model kaum Farisi yang mengukur seseorang hanya dari hal-hal lahiriah dan ketaatan pada perintah manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, mari hari ini kita berjalan di dalam terang firman Tuhan yang sungguh menginspirasi kita semua. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita hidupi, semoga tidak menjadikan kita jauh dari Tuhan. Kita berada hidup di tengah dunia dengan segala ajaran, adat istiadat, tata krama yang baik dan positif. Mari kita pelihara itu. Tetapi jangan sampai kita terjebak di dalam paham-paham adat istiadat yang keliru, bahkan salah. Semoga hari ini kita diinspirasi oleh firman Tuhan. Dan sekali lagi, semoga hati kita sungguh-sungguh dituntun. Hati kita diubah untuk menjadi lebih baik. Hati kita sungguh-sungguh menjadi tempat di mana Tuhan tinggal. Dan semoga
hati yang adalah tempat tinggal Tuhan ini kita jaga supaya tidak terkontaminasi oleh apapun, apalagi oleh hal-hal yang buruk, yang jahat, yang datang dari luar. Pelihara hati, jaga hatimu, supaya tetap bersih. Karena di sana tempat tinggal Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.